Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurulfa Febrianti dari Program Studi Sastra Indonesia. Pada mata kuliah pengantar kewirausahaan ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi yang bersumber dari YouTube Kaki Lima Podcast episode 3 dan modul ketiga yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama, menciptakan 100.000 entrepreneur muda di Sumatera Barat. Kita harus mengubah pola pikir kita bahwa kesuksesan bukan hanya berdasarkan umur, modal, atau pintar secara akademik, tetapi kesuksesan juga datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, dan sikap yang baik. Dalam prinsip bisnis, kita mesti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, perluas jaringan, serta bersikap baik kepada semua orang. Tumbuhkan sikap tanggung jawab dan pantang menyerah. Pengaruh terbesar untuk menjadi seorang wirausahawan adalah lingkungan sekitar, yang dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi para mahasiswa untuk memulai suatu kegiatan kewirausahaan. Salah satu pengaruh tersebut berasal dari universitas, yang mana universitas sebagai lingkungan yang cukup besar bagi mahasiswa dapat memberikan suatu pengaruh terhadap kewirausahaan melalui kurikulum yang ada maupun kegiatan non-akademik yang didukung penuh oleh pihak universitas. Materi yang kedua tentang modal pengembangan kewirausahaan. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi, distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan meningkatkan perluasan usaha, serta kualitas dan kuantitas produksi, daripada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian, tahapan pengembangan kewirausahaan. Tahapan tersebut yang pertama, memiliki ide usaha. Dapat dari berbagai sumber seperti melihat keberhasilan bisnis orang lain atau melakukan pengamatan. Lalu adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. Kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Di sini ide dituangkan menjadi bisnis yang lebih spesifik melalui aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal atau informal. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Wirausaha melakukan perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Seorang wirausaha akan menggunakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja. Kemudian beberapa hal yang perlu dikaji yaitu seberapa cepat usaha berkembang, lalu menyiapkan jadwal yang jauh lebih rinci sebagai kalender waktu dan tindakan. Kemudian teknik pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, perluasan skala usaha dengan menambah kapasitas mesin, tenaga kerja, jumlah modal investasi, menambah jenis barang dan jasa, dan menambah lokasi tempat lain. Melakukannya juga harus memperhatikan segi produktivitas modal, tenaga kerja, biaya tetap dan variabel, biaya rata-rata, skala produksi yang menguntungkan. Yang kedua, perluasan cakupan usaha dengan mengembangkan usaha baru di wilayah yang juga baru. Yang ketiga, perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Ada beberapa jenis perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, joint venture. Kerjasama perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan. Yang kedua, merger. Penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Ketiga, holding company atau akuisisi. Penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan untuk memiliki saham yang lebih besar. Kemudian sindikat, kerjasama beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar. Lalu ada kartel, kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan sejenis. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan kewirausahaan. Strategi pertama yaitu strategi integrasi vertikal, yaitu perusahaan melakukan pengawasan. Yang kedua, strategi intensif, meningkatkan posisi persaingan perusahaan. Ketiga, strategi diversifikasi, yaitu menambahkan produk-produk baru. Yang keempat, strategi bertahan, yaitu melakukan tindakan pengamanan dari kerugian besar yang akan terjadi. Strateginya juga terdapat dalam perspektif Islam yang berbentuk sikap seperti jujur, ikhlas, profesional, silaturahim, niat suci dan ibadah, menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
Yang kemudian, analisis produk dan pasar. Produk ada dua jenis. Yang pertama, produk berwujud seperti barang konsumsi, industri, komplementer, dan substitusi. Kemudian, produk yang tidak berwujud atau biasa yang dikenal dengan jasa. Kemudian, analisis pasar. Pasar terbentuk dari unsur orang atau pribadi, kebutuhan serta keinginan dan daya beli. Strategi pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk, seperti menentukan moto, logo, merek, kemasan, dan label. Kemudian price, place, dan promotion. Yang terakhir tentang perencanaan pengembangan unit bisnis. Langkah-langkahnya ada visi dan misi untuk bisnis, analisis lingkungan eksternal dan internal, perumusan sasaran, strategi dan program, pelaksanaan strategi dan implementasi, dan pengendalian. Demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.